Oh, oke. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga. Kalau Ibu lihat di sini semuanya wajahnya sangat ceria sekali ya. Iya dong. Ya, Bu. Iya, Ibu. Iya dong. Alhamdulillah sudah sarapan. Ceritain, Bu. Sudah sarapan ya? Sudah, Ibu, sudah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu boleh minta tolong ketua kelasnya, Tri ya, masih ketua kelasnya. Nah, Ibu minta tolong ya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Tri. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya anak-anak. Ibu mohon izin untuk share screen ya. Oke. Sebentar. Bisa diri dari Indonesia kebangsaanku, bangsa dan airku. Marilah kita bersama Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bahwa dunia Indonesia suara merdeka, merdeka, tanahku, negeri aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeriku yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak. Iya anak-anak, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini sama saja dengan kita membangun rasa nasionalisme kita. Oke, sebelum belajar, kita coba olahraga dulu, kita pemanasan dulu supaya lebih rileks ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang boleh ikuti Ibu ya. Sekarang kita menghadap ke sebelah kanan. Kemudian kita hitung bersama 1, 2, 3. Kemudian ke sebelah kiri 1, 2, 3. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Kemudian pandang ke bawah 1, 2, 3. Kemudian kita rentangkan tangan kita. Coba kita rentangkan tangan, kita lemaskan. 1, 2, 3. Kemudian ke depan 1, 2, 3. Sudah. Kemudian ke bawah. Tangan juga berada di bawah ya, pandangan juga ke bawah. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita hadap ke kanan. 1, 2, 3. Ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian ke atas. 1, 2, 3. Kemudian ke bawah posisinya. 1, 2, 3. Nah, ini posisi masih sama ya, masih tetap tunduk ke bawah. Kemudian silahkan dipandangi sepenglihatan anak-anak Ibu, apakah ada sampah
yang terlihat di sekitar kalian? Kalau ada, silahkan diambil, silahkan dikumpulkan. Kemudian, silahkan anak-anak buang dulu ke tempat sampah. Oke? Baik, Ibu. Sudah bersih Ibu, di meja Oke, saya nggak ada Sudah sampah. bersih. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Bu, ini tuh Bu, Terus yang ya. kotor. Di Nggak bersih, mejanya Bu. Ibnu yang kotor Bu. Mejanya Pak Ors, Bu, banyak plastik es. Nggih? Izin buang sampah, Bu. Itu Boleh, mejanya Pak Ors, silahkan. Bu, banyak plastik es. Izin buang sampah, Bu. Iya. Nanti jangan buang Recording in sampah progress. di ini ya, Mas, di Bu, itu kalau laci. Pak Ors itu kalau buang sampah nanti langsung kabur ke kantin, Bu. Iya, nanti temannya bisa mengingatkan ya. Ya, Bu. Nih, Iya, suka jajan Bu. cilok nih. Siapa yang suka cilok? Saya, Bu. Ya Bu, enak. cilok tapi bukan cinlok ya Bu. Nggak boleh Iya, gitu, Bulis. Zira. Masih kecil, Bulis. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Ibu mau tanya dulu, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat, Bu. Sehat semua? Kemarin masak Sehat Bu. Oke, sekarang Ibu absen ya. Bu. Dede. Hadir. Dede Ibnu. suaranya mana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Ibnu. Hadir, Bu. Oke, Habibur Rahman. Hadir, Bu. Oke, Iis. Hadir Ibu. Nah, ceria sekali. Lismira. Hadir Bu. Iya. Oke, Muklas. Hadir nggak hari ini Muklas? Kemarin bolos, Bu. Udah Oke, 2 minggu ganti. Bu nggak masuk itu. Kalau Wah. kemarin mah sakit, Bu, bilangnya ke saya. Oh, kemarin sakit. Tapi nggak tahu Kadang sekarang. terus Bu. Dia Kayaknya main masih di game. jalan, Bu. Kalau kemarin sakit kenapa ya? Mungkin ada cerita sama Dede? Karena ini kan kita lagi musim hujannya, Hmm, Bu. betul Nah, sekali. katanya pas Hmm. pulang dari sekolah itu kehujanan. Jadi Hmm, pilek, demam, Ibu. nah. 2 tahun nggak naik ya. Makanya kita harus rajin belajar ini ya. Harus semangat belajarnya. Kalau misal ketemu teman-teman di sekolah kan seru tuh belajar bersama, belajar bareng. Nah, ini kan juga lagi musim hujan ini anak-anak. Nah, jadi sebaiknya nanti boleh tuh anak-anak kalau ke sekolah bawa payung. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Nah, kemudian kalau misal anak-anak ada yang misalnya ke sekolah naik motor nih, boleh tuh dari rumah udah disiapkan jas hujannya, dimasukkan dalam jok motor. Jadi nanti ketika dalam perjalanan, kalau tiba-tiba hujan, kita tinggal berhenti sebentar, kemudian kita gunakan jas hujan, kemudian kita melanjutkan perjalanan gitu ya, supaya nggak sakit anak-anak. Baik Iya, Ibu. Bu. Sekarang lanjut ya. Orista masuk. Hadir, Bu. Oke, pintar. Rita. Hadir, Bu. Oke, Tri hadir ya. Dengan Yana. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah formasi lengkap ya. Tinggal menunggu kehadiran satu orang saja. Oke. Anak-anak kemarin kan kita sudah membahas ya berbagai jenis-jenis seni rupa. Nah, masih adakah yang ingat materi terakhir yang kita bahas di minggu lalu? Ingat Ibu Ya, silakan Iis. Ingat, Ibu. tentang Dede. karya 2 dimensi ya Bu ya. Seingat saya Oh. itu. Nah, benar. Iis masih ingat ini. Oke, pintar. Dede, silakan, Dek. Kalau nggak salah Apalagi? bikin poster ya, Bu. Nah, betul. Itu kemarin kita membuat poster juga. Jadi, selain ada teori, kita kemarin juga membuat poster juga. Nah, oke. Sekarang, nah kalau misalnya kemarin itu di pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang karya seni rupa 2 dimensi yang sudah disampaikan dengan Iis dan Dedek tadi. Nah, kalau misal seni rupa 2 dimensi ini kan yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari tentang karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kira-kira ada yang tahu lagi nggak nih? Saya, Sebelumnya tentang karya seni rupa 3 Saya, dimensi. Bu. Wah, silakan, Yana.
Ya, karya tiga dimensi itu karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, sama tinggi ya, kalau nggak salah ya, Bu. Nah, iya betul. Nah, berarti sama saja kalau misalnya karya seni rupa tiga dimensi itu karya yang memiliki volume ya, yang membedakan dengan dua dimensi. Iya, betul itu. Oke, kalau untuk contohnya mungkin ada yang tahu sebelumnya? Saya Bu, tahu Bu. Silahkan, Rita. Karya tiga dimensi. Berarti patung termasuk loh Bu. Iya, betul. Patung termasuk. Pintar. Nah, berarti sebenarnya anak-anak ini sudah tahu ya, mungkin sudah nggak asing lagi mendengar kata-kata karya seni rupa tiga dimensi. Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang karya seni rupa tiga dimensi. Manfaatnya mempelajari materi itu apa sih, Bu? Nah, sekarang Ibu jelaskan secara singkat. Jadi manfaatnya itu yang pertama, ini ada beberapa manfaat ini ya, ini Ibu sebutkan beberapa saja dulu. Yang pertama itu kita jadi mengetahui sejarah. Contohnya seperti kerajaan zaman dahulu, kan ada guci, ada kerajaan, patung, relief, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nih contohnya kita mempelajari tentang relief sebagai karya seni rupa tiga dimensi, otomatis kita juga mempelajari sejarah yang ada di Indonesia ataupun yang terkait. Misalnya, dan kita juga tahu kalau misalnya kecerdasan dan kemampuan-kemampuan orang pada zaman dahulu itu seperti apa, sampai bisa terbentuknya relief yang sangat indah. Kemudian juga kalau di Mesir itu kan ada piramida ya. Nah, itu kan bisa terbentuk hanya dengan susunan-susunan batu saja, jadi nggak ada paku, itu tidak ada, tapi masih bisa bertahan sampai ratusan ataupun ribuan tahun, begitu. Nah, kemudian jadi masih banyak hal yang bisa kita gali. Kemudian kalau yang kedua mungkin kita juga dapat membedakan nih sebenarnya karya seni rupa tiga dimensi itu yang bagaimana sih? Apakah mungkin yang selama ini kita pikir animasi ataupun karya seni rupa dua dimensi itu adalah tiga dimensi, yang tiga dimensi adalah dua dimensi. Kadang kan ada karya seni rupa dua dimensi yang memiliki efek tiga dimensi. Nah, kadang itu yang membuat rancu. Tuh. Jadi, sama saja menambah wawasan kita, jenisnya apa saja, kemudian fungsi seni rupa tiga dimensi itu apa saja. Jadi, manfaatnya banyak. Nah, manfaatnya apa lagi nanti akan kita dalami bersama. Nanti anak-anak akan mendiskusikannya. Oke. Sekarang Ibu izin share screen kembali. Oke, sudah tampak anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Bagus Bu. Nah, ini hanya membuat dari PowerPoint saja anak-anak. Nanti lain kali, lain waktu, kita akan mempelajari ini nih. Nanti akan Ibu ajarkan bagaimana cara membuat PPT yang setidaknya sedikit lebih menarik daripada yang biasanya kita buat. Ibu yakin kalau misalnya anak-anak membuat pasti jauh lebih keren, lebih hebat daripada ini. Karena anak-anak ini kan lebih update ya tentang sosial media, kemudian banyak nih referensi-referensi untuk membuat media. Tuh, pasti nanti hasilnya lebih keren. Oke. Di sini Ibu sampaikan untuk KD-nya. Ada menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan estetiknya. Di sini ada indikatornya. Kemudian tujuan belajar kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi dengan baik. Kemudian siswa mampu menentukan tema karya seni rupa 3 dimensi dengan tepat. Kemudian siswa mampu menguraikan fungsi karya seni rupa 3 dimensi dengan percaya diri.
Oke. Oh iya, Ibu juga punya video nih. Nah, anak-anak bisa menyimak ya sebentar. Ini legit udah level hot. Dan kita juga dapat berbagai macam aksesoris kayak juga yang lagi menunjukin jempol kayak gini. Tapi favorit gue adalah tangannya yang lagi megang shuriken dan juga lagi Rasengan kayak gini. Ini jujur yang Rasengan keren banget karena kalau lu perhatiin lebih dekat itu Rasengannya kayak melayang di atas telapak tangannya. Man. This is really cool. Dia juga dapat spare muka kayak gini. Ada yang lagi smirking, ada yang lagi ngedan dan juga ekspresi teriak kayak gini. Ini juga yang teriak gila banget giginya tuh kayak di scalp sampai dalam gitu loh. Nextnya kita dapat spare rambutnya. Jadi seolah-olah dia kayak lagi ketiup angin gitu rambutnya. Terus ada juga spare ikat kepalanya Naruto kayak gini. Yang dimana spare-nya ini bikin dia kelihatan kayak ketiup angin gitu. Kita juga dapat spare sendinya kayak gini. Dan juga tentunya kita dapat stand base yang bagus banget menurut gue. Ini udah stand base level hot toys sih. Apalagi kalau lihat detail dari base-nya, ini apik banget sih. Dengan aksesoris sebanyak itu nggak heran ini box-nya berlapis-lapis kayak gini. Jadi kira-kira seperti ini. Mukanya benar-benar mirip dan detail banget. Rambut dan detail kepala juga di-sculpt dengan sangat rapi. Dan ini rambutnya jujur tajam banget sih kayak omongan netizen. Bajunya juga beneran dari kain kayak gini. Dan yang gue appreciate adalah ini beneran dari resleting loh. Dan sehat. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah menyimak videonya ya? Mainannya keren ya Bu ya, pasti mahal tuh harganya. Ah, iya. mainannya Belinya di keren mana ya, ya? Bu? Kayak gitu. Bagus, Bu. Iya, bagus. Saya Nah. penggemarnya Naruto, Bu. Ah, Bisa tanya-tanya, Riz. Nggak cukup duitmu buat beli, Riz. berarti Nabung dulu bagus dong. tuh. Nah, karena yang barusan kita tonton itu adalah action figure anak-anak. Jadi, memang ya kalau misal action figure itu biasanya harganya sangat mahal. Biasanya bisa ratusan ribu bisa sampai puluhan juta. Nah, Apa bagaimana mahal, Bu? Iya, terlalu mahal. Bagaimana sih cara membuat dengan menggunakan alternatif yang lebih sederhana, dengan bahan-bahan yang lebih sederhana. Tapi kita tetap bisa memiliki mainan tersebut ataupun boneka ataupun aksesoris yang kita inginkan. Nah, dengan cara kita mencari peralatan ataupun bahan alternatifnya. Nah, nanti di minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita akan coba deh membuat, walaupun bukan membuat action figure, tapi kita coba buat figurin. Nah, kalau misal di figurin itu kurang lebih sama dengan action figure, hanya tidak bisa digerakkan. Tuh. Nanti tetap kurang lebih sama juga hasilnya, tergantung dengan ketelitian kita dalam membuat objeknya. Itu ya, jadi gimana? Bersemangat nggak belajarnya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oh, kayaknya. Oke, tadi masalah harga sudah. Mungkin kalau misalnya kita udah punya uang, tapi ternyata tokonya nggak ada yang jual, ataupun ongkos kirimnya mahal. Nah, itu ya. Jadi kita nanti buat sendiri deh. Oke. Kalau ongkir mahal pakai gratis ongkir, Bu. Iya, tapi gratis ongkir cuma 40.000 ya. Mira. Oke, sedangkan kita jauh nih. Kita lagi berada di Kalimantan. Jadi potongan harganya nggak terlalu terasa. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, materi pembahasan. Di sini ada definisi karya seni rupa 3 dimensi yang sudah tadi disampaikan juga oleh Dede, oleh Iis. Benar ya, jadi seni rupa 3 dimensi itu merupakan seni rupa yang secara fisik itu bentuknya dibatasi dengan 3 sisi, yaitu ada sisi panjang, sisi lebar, dan juga tinggi. Jadi maksudnya berarti ada volumenya ataupun ada isinya, gitu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis karya seni rupa. Oke, di sini ada seni rupa murni 3 dimensi. Seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan ekspresi dan keindahan daripada fungsi, sebagai kepuasan pandangan mata saja ya. Dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Nah, kira-kira anak-anak ada nggak yang bisa menyebutkan benda apa saja ataupun seni rupa 3 dimensi yang murni yang berada di sekeliling kalian? Siapa yang bisa menyebutkan? Patung, Bu. Oke, patung. Kalau tugu termasuk nggak, Bu? Ya, Tugu. tugu termasuk monumen ya, itu hanya Monumen, juga Bu. sebagai pajangan. Iya, betul. Nah,
Jadi, sekarang pinter ya, berarti anak-anak ini sudah bisa mengetahui hanya dengan penjelasan singkat. Anak-anak juga sudah bisa mengeksplor pemikirannya, sudah bisa mengobservasi lingkungannya di sekitar kalian itu, termasuk jenis-jenis karya apa saja. Di sini ada juga yang kedua, seni rupa terapan 3 dimensi. Nah, kalau misalnya tadi udah ini, sekarang untuk yang terapan ini merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi membantu kehidupan manusia. Ayo, silakan. Siapa lagi? Boleh angkat tangan? Kursi, Bu. Bisa tidak? Ya, Lismira? Kursi bisa tidak, Bu? Ya, kursi, betul. Kursi kan juga selain jadi pajangan saja, kadang ada beberapa kursi yang hanya untuk hiasan saja. Ataupun ada juga kursi tetap saja bisa digunakan untuk duduk karena ada fungsinya. Betul sekali, Lismira. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau meja Ibu termasuk tidak ya? Iya, betul. Meja termasuk, Dede. Di sini ada seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahan. Tadi benar ya, coba kita cek apakah benar. Adapun di sini perbedaan fungsi pada sebuah karya seni rupa ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Jadi yang ini kita bahas tentang dilihat dari tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Nah, di sini tadi sudah disebutkan nih, benar kata Lismira. Nah, kalau misalnya di sini karya seni rupa yang memiliki fungsi pakai itu ada kursi. Nah, di sini Ibu kasih contohnya kursi rotan ya anak-anak, karena kita di Kalimantan ini sebenarnya banyak sekali sumber daya alam kita tentang rotan, jadi banyak sekali. Tapi semakin ke sini, kita semakin sulit nih mendapatkan rotan. Jadi kebanyakan kalau hasil karya yang terbuat dari bahan alam itu biasanya mahal sekali harganya, gitu. Nah, otomatis kalau misalnya bahan karya kita mahal, otomatis nanti pembuatnya juga semakin sedikit atau semakin banyak? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Ya, Semakin betul, sedikit. Benar sekali. Jadi semakin sedikit. Nanti kemudian peminatnya juga sekarang semakin sedikit. Kenapa? Karena banyak benda-benda yang impor dari daerah lain, kemudian ataupun dari pulau lain. Misalnya kursi yang terbuat dari plastik, itu mungkin harganya lebih murah, kemudian warnanya lebih banyak variasinya. Itu kemudian lebih ringan dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya kursi yang terbuat dari rotan, biasanya itu lebih awet. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke sebelahnya. Yang di sebelahnya ini ketambung. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah dengar atau agak asing mendengarnya. Baru dengar, Ibu. Dengar. Oh, iya. Itu alat musik ya, Bu ya? Nah, betul sekali, Iis, betul sekali. Di sini katambung itu alat musik, jadi untuk pengiring penari bisa juga, kadang untuk upacara-upacara adat kan biasanya pasti ada musiknya kan ya. Nah, itu kita menggunakan katambung juga salah satunya. Nah, kemudian kalau yang ini, karya seni rupa yang memiliki fungsi ekspresi, jadi lebih ke hias, jadi hanya untuk hiasan saja. Yang pertama di sini ada tameng. Kalau tameng dulu, zaman dulu itu tameng untuk apa ya anak-anak? Untuk perang, Bu. Perang, Bu. Oh, Perang. berlindung, Bu. Melawan musuh, Bu. Menangkis Ya, serangan lawan. Bismillah, Ibnu. Jadi kalau misal zaman dahulu, tameng itu masih digunakan untuk berperang, alat perlindungan diri saat berperang. Nah, kalau sekarang sudah mulai beralih fungsi nih, karena kita kan alhamdulillah sudah tidak ada perang secara fisik lagi nih. Jadi sekarang dibuat ornamen ataupun dijadikan hiasan saja. Jadi kadang diletakkan di ruang tamu ataupun di tiang-tiang rumah sebagai hiasan. Nah, kemudian yang kedua ada miniatur huma betang. Nah, kenapa sih
Huma Betang atau rumah yang ada di Kalimantan itu ada ini ya, ada pondasinya itu terbuat dari kayu dan biasanya tinggi-tinggi. Nah, mungkin anak-anak juga pernah lihat nih di YouTube atau di Google, ada rumah yang di Kalimantan itu rumahnya di atas pohon. Nah, itu benar memang ada di Kalimantan seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena kalau dulu itu Kalimantan itu hutannya sangat lebat ya, sangat lebat, sangat besar dan sangat masih terjaga gitu. Jadi hutan-hutan ini ya hewan-hewan buas juga banyak. Nah, untuk melindungi diri supaya hewan-hewan buas itu tidak mudah masuk ke dalam rumah, kita buat rumahnya tinggi tuh. Jadi nanti hewan-hewan buas nggak mudah untuk masuk. Ibu, Dede tidur tuh, Bu. Mana Iya itu. Aduh, Wah. Bu, tidur, Bu. Tuh Dede Bu, tuh. Dede tidur, ini Bu. Tuh kayak Pinter, apa kebo, ibu Bu. yang terlalu merdu Pinter, Bu. atau bagaimana ini, Dede? Ya, Ibu, izin ya, Bu ya, ke kamar mandi dulu ya. Oh, boleh, silahkan. Ayo yang merasa sudah mulai ngantuk atau seperti apa, boleh keluar dulu, cuci mukanya dulu di toilet ataupun wastafel yang sudah disediakan. Gitu ya. Ke kantin itu, Bu. Ayo Iya, kita ke kantin harus itu, Bu. Modus. positif thinking dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, di sini ada simbol dalam karya seni rupa. Nah, di sini ada patung. Jadi simbol berasal dari bahasa Yunani atau simbolo yang berarti menarik kesimpulan. Dalam karya seni rupa 3 dimensi, simbol merupakan lambang yang memiliki makna atau arti. Nah, kalau patung yang Ibu tampilkan di sini adalah patung khas Kalimantan Tengah gitu. Biasanya bisa nih kita temukan kalau misalnya kita mau cari rumah kepala suku adat ataupun ya kepala adat itu kita tinggal bisa lihat tuh dari halaman rumahnya. Biasanya di halaman rumahnya itu ada tiang sekitar 2 meteran, kemudian di atasnya itu ada patung. Nah, patung itu yang biasa melambangkan beliau itu adalah kepala suku adat gitu. Nah, oke, ini pengertian dari simbol. Kemudian di sini ada contoh karya seni rupa 3 dimensi. Ibu minta untuk Oriza. Ya, Bu. Ya, silakan minta tolong Ibu minta tolong bacakan untuk slide yang sudah Ibu tampilkan ini ya. Ya, Bu. Oriza. Beberapa jenis karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai makna simbol adalah patung, tugu, dan monumen. Gitu. Kebiasaan pembuatan patung, tugu, dan monumen sudah terjadi sejak zaman dahulu. Pembuatan seni rupa 3 dimensi tersebut untuk memperingati peristiwa penting yang telah terjadi. Contoh karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki makna simbol di Indonesia yaitu Tugu Proklamasi di Jakarta yang bermakna perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Contoh yang lain adalah Tugu Katulistiwa di Pontianak Barat sebagai tanda lokasi yang dilalui garis Katulistiwa. Iya, betul. Terima kasih, Arista. Bu Oris siap lancar baca, Bu.
berhati-hati mungkin ya. Oke, jadi salah satu monumen kalau misalnya yang di Kalimantan Tengah ini, di Kalimantan itu ada Tugu Katulistiwa. Ibu dulu pernah tuh tahun berapa ya? Pernah ke sana ke Pontianak itu ingin membuktikan tuh di Tugu Katulistiwa pada saat pukul 12 itu katanya kalau kita berdiri di situ pada pukul 12 siang itu kita tidak bisa melihat bayangan kita sendiri. Nah, ternyata benar. Setelah ke sana, kemudian uji coba langsung nih ya, Ibu. Nah, itu ternyata memang benar, tidak ada bayangan kita karena matahari itu pas di atas kepala kita dan berada pas di garis Katulistiwa, begitu. Nah, kalau yang di Kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun, ini ada Monumen Palagan Sambi. Nah, kenapa ada pesawat di situ kira-kira? Rusak Bu pesawatnya. Pesawatnya rusak. Pesawat, Bu. Iya. Ibu, saya pengen naik ke situ, boleh nggak? Wah, sayang sekali tidak bisa ya untuk saat ini karena ini adalah monumen. Jadi di dalamnya itu tidak boleh dimasuki. Nah, ini kan pesawatnya. Jam baling-balingnya Doraemon. Iya, nanti kita sama-sama nih, kita naik pesawat sama-sama yang beneran. Nah, kalau yang ini hanya untuk 13 penumpang saja. Itu sebenarnya cukup ya untuk kita semua ya di sini. Nah, untuk 13 orang aja karena ini berada di Palagan Sambi karena waktu pas zaman Belanda dulu. Jadi waktu pas zaman Belanda ada diminta untuk pasukan TNI Angkatan Udara dari pusat ya, dari Jakarta itu diperintahkan untuk ke Palagan Sambi. Jadi menggunakan pesawat RI-1002 ini. Nah, sekarang dijadikan monumen. Begitu. Jadi untuk mengingatkan kita tentang sejarah. Oke, sekarang kita menentukan tema berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk berkarya seni 3 dimensi, pertanyaannya, apa itu tema? Jadi tema itu yaitu adalah ide ataupun gagasan seseorang jika dikaitkan dengan karya seni rupa 3 dimensi, maka tema yaitu ide ataupun gagasan seorang seniman dalam berkarya. Bu Yana makan, Bu. Emang boleh makan, Bu? Oh, wah, Ibu tidak melihat ini Yana. Makan apa Yana? Ibu, saya belum sarapan, Bu. Belum sarapan, seharusnya tadi boleh nih izin sama Ibu. Ibu, saya belum sarapan, boleh nggak saya minta waktunya sebentar untuk sarapan dulu? Kalau Yana boleh, saya juga mau, Bu. Iya, Bu. Yana nggak bagi-bagi. Suruh keluar Ya, aja, nanti lain Bu. kali juga. Ya suruh keluar aja. Iya, makannya nanti ditahan dulu ya. Nanti kalau misalnya mau Bu. melanjutkan makan, boleh nih kalau sudah nggak tahan lagi perutnya karena takut mah atau apa, boleh nih izin keluar sebentar makan. Tapi kalau sekiranya masih bisa ditahan ataupun itu hanya cemil-cemilan aja, nanti aja ya. Tunggu istirahat. Bu. Gitu, oke. Nah, Izin minum seret. boleh, silahkan. Yang Terima mau kasih, minum Bu. di dalam kelas, boleh. Tapi ingat ya, kita kan untung masih jaga jarak. Oke. Sekarang sebagai hiasan. Jadi fungsi yang pertama sebagai hiasan, karya seni rupa dapat digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sebuah ruangan atau tempat lainnya. Nah, contohnya tadi sudah disampaikan juga sama anak-anak. Ada vas bunga, guci, penghias ruangan, kemudian ada juga celengan. Tapi kalau celengan ini kadang kan ada celengan yang kita suka dengan bentuknya aja nih, jadi tidak kita gunakan khusus untuk hiasan. Jadi semuanya itu tergantung dengan fungsinya. Apakah benar akan kita gunakan, apakah hanya sebagai pajangan saja. Kemudian ada sebagai sarana belajar, kemudian ada juga sebagai sarana religi. Nah, contohnya di sini ada Masjid Saka Tunggal, kemudian yang digunakan oleh umat Muslim ya, untuk beribadah, kemudian ada juga Candi Mendut ataupun Candi Borobudur yang digunakan untuk beribadah umat Buddha pada Waisak, acara Waisak. Anak-anak di sini mungkin pernah melihat Candi Borobudur atau sudah pernah mengunjungi ataupun candi-candi yang lain mungkin?
Candi Udah, Bu. Prambanan, Udah, Bu. Pernah. Udah, Bu. Prambanan. Aku sudah 2 kali, Bu, ke sana, Bu. Wah, luar biasa. Rita mah orang kaya. Iya, ini. Iya dong. Ibu, aku belum pernah. Tiketnya Belum 50.000 sekarang, Bu. Kasihan itu Is. Nanti kalau ada study tour, kita coba pergi ke tempat wisata ya, yang bukan hanya tempat wisatanya untuk senang-senang aja, tapi juga menambah ilmu kita. Nah, masuk ke dalam sini nih, anak-anak, ada sebagai sarana rekreasi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bu, itu Tri ketawa-ketawa mulu. Ayo Tri, kenapa Tri? Dia ribut, Bu. Mentertawakan siapa Tri? Pusing? Oke, so far ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang seni rupa 3 dimensi. Bu, kalau botol minum saya itu, botol minum yang biasa kita pakai itu sebetulnya masuk karya 3 dimensi nggak sih, Bu? Kalau misalnya termasuk atau tidak, itu memiliki fungsi ya. Tapi sebagai apa? Muklas menggunakan botol tersebut untuk pajangan atau Untuk minum, apa? untuk tempat minum, Bu. Berarti ada fungsinya juga ya, tetap. Tapi kalau misalnya botol itu, misalnya botol minumnya itu, misalnya ada apa namanya, hiasan-hiasannya lagi atau ornamen-ornamennya lagi yang menghiasinya, itu bisa ada seninya juga. Oh, gitu. Oke, Bu. Ibu, Kelas haus Ya. juga kan. Oh, mau tanya. Kakek saya punya tombak itu 3. Gimana Iis? Ayo tombak Iis. apa, Bu? Is? Jangan macam-macam Tombak kamu Is. apa, Jangan Bu? macam-macam kamu Is. Wah, Nanti saya Aduh. bawain peninggalan eyang saya parang 2 meter repot loh urusannya. Ayo Iis. Kenapa? aduh, Gimana Bu Iis? Is. Ini langsung nggak konsentrasi semua satu kelas ini ya. Ya, membawa tombak. Bu, saya pengen belajar, Bu, tentang membuat tadi, Bu, patung 3 dimensi, Bu. Nah, nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi jangan bolos, Dede. Nanti jangan bolos. Ya, Bu. Ya. Tidak akan, Bu. Dia suka bolos, Bu, emang dia. Oke, Sekarang aku udah berubah. sudah berubah. Ya. Kan sekarang nanti mah nggak tahu. Di Power Rangers. Itu karena yang ngajar Bu Anike, kalau yang ngajar yang lain dia bolos, Bu. Iya. Giliran sama Bu Ike aja betah. Ayo, jadi cari motivasi, benar. Kalau sekolah harus cari motivasi, tapi harus tetap positif. Gitu ya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menonton video nih. Sudah apa lagi? Sudah diskusi ya, tanya jawab. Kemudian, nah Sudah sekarang baca. Ibu mau membagi kelompok belajarnya nih. Ini Ibu bagi ya. Untuk kelompok 1, ini ada Yana, Dede dengan Lismila. Kemudian kelompok 2 ada Orista, kemudian Rita sama Tri. Bu Kemudian nggak mau kelompok- sama Oris, Bu. Suka nggak ngerjain tugas, Bu. Ayo nanti tugas Bu. teman-temannya nanti harus menyemangati nih, menyemangati temannya yang lain harus mau mengerjakan tugas, dibagi tugasnya, jangan Iya, nanti Bu. kerjakan hanya Biasanya satu orang. saya bantu doa, Bu. Bantu doa. Oke, ini Bu bacakan lagi kelompok 3 itu ada Iis, kemudian ada Habibur Rahman dengan Muklas berarti ya. Iya, Bu. Siap. Semuanya sudah dapat kelompoknya ya. Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Izin share screen kembali. Oke, ini untuk LKPD-nya, anak-anak, nama kelompoknya bisa ditulis di sini ya, identitasnya, kemudian kompetensi dasar, tujuan, indikator sudah Ibu lampirkan nih di sini. Nah, di sini ada scan barcode.
Jadi kan anak-anak tadi sudah dari minggu lalu sudah Ibu minta ya hari ini membawa media dan peralatan untuk belajar. Jadi boleh nih di-scan pakai handphone ataupun menggunakan tablet yang sudah dibagikan dan sudah kalian bawa. Di dalam barcode ini itu sudah berisi semua kumpulan video, kemudian link-link yang kalian butuhkan untuk mencari materi, kemudian sudah Ibu masukkan juga untuk materi PPT yang tadi itu sudah Ibu masukkan. Jadi tinggal barcode aja. Di sini termasuk juga nanti ada kuisis. Nanti sudah Ibu bagikan juga di WA dengan di Google juga di barcode ini ya. Ini materinya sudah Ibu lampirkan. Mungkin tadi ada yang terlewat, nanti bisa sambil dibaca di sini. Kemudian ini ada petunjuk belajarnya. Alat dan bahan, laptop sudah bawa semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus, pinter semuanya berarti mendengarkan apa nih yang Ibu minta minggu lalu. Harus membawa tablet, kemudian laptop. Tablet ini tadi sudah kita sediakan ya dari sekolah, kemudian ada HP, LCD proyektor, internet, dan Ibu. Kemudian medianya ada PPT. Nah, nanti Canva ini yang aplikasi ataupun website yang akan kalian gunakan. Kemudian ada quizzes.com. Nah, ini nanti boleh dibaca untuk langkah-langkah belajarnya. Tadi kita sudah membuat kelompok 3-4 orang, masing-masing kelompok. Kemudian tugas kedua adalah mendiskusikan karya seni rupa apa saja yang ada di Kalteng. Jadi kalian nanti observasi, kemudian kalian nanti mencari ini referensi di Google ataupun di YouTube dan sebagainya, ataupun dari video pembelajaran Ibu tadi, cari nih sebanyak-banyaknya. Cari dulu referensinya, nanti boleh nih pilih salah satu untuk yang diangkat yang mau kalian presentasikan. Gitu. Jadi karya seni rupa 3 dimensi apa yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian nanti hasil diskusinya dituangkan dalam Canva. Gitu. Jadi nanti kalian membuat infografis. Setelah itu nanti boleh nih kalau udah selesai di-tag ke akunnya Ibu biar followernya Ibu banyak. Gitu. Ya, sudah follow Ibu belum? Belum, Bu. Lupa, Bu. Nah, Lupa, Bu. Bu. Ibu nanti fallback ya. oke. Bu Dede lihat Facebook, Bu. Iya itu Dede kamu buka Facebook ini. Saya nggak punya Padahal- Facebook, Bu. Saya nggak punya Facebook. Punyanya Terus? Friendster mungkin. Friendster. Friendster. Masih kenal ya dengan Friendster ya? Bu, biar kenal dengan orang-orang lama, Bu. Biar kenal dengan orang-orang lama. Tapi sekarang orang-orang lama sudah beralih nih ke Ya, Facebook, mah vintage. Instagram. Nanti jangan sampai nanti Dedek sendirian nanti di Friendster ya. Harus mengikuti perkembangan zaman. Dede Oke. suka jual beli HP second, Bu, di Facebook. Oke ya. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugasnya sambil Ibu pandu dan Ibu lihat dari sini. Oke, silahkan. Oke, nah Ibu lihat sudah aktif semua itu, sudah ada yang bagi tugas, ada yang mencari referensi, sudah ada yang mulai mencari desain di Canva. Oke, bagus. Oke, waktunya sudah selesai anak-anak. Ayo, silakan kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Kelompok 3, Bu. Kelompok siapa? Kelompok 3. Ayo, kelompok 3 itu siapa? Iis ya. Kelompoknya Iis. Iya. Ayo, Is. Teman sama Muklas. Ayo, Is, kamu aja, Is. Oh, ini ya. Nah, ini sudah dikumpulkan nih sama Iis, ya Ibu. Coba Ibu kumpulkan dulu. Oke. Iis ngambil tudung saji ya, Is? Kelompoknya Iya, Ibu. Iya, Bu. Iis ini, kelompok Tudung 3 saji, Iis. iya. Kelas. Yes, Iya. ambil. Boleh nih sambil dipresentasikan atau dibacakan. Muklas boleh? Muklas? Biar gantian. Iya, Bu.
Oke. Ini kami ngerjakannya kemarin di rumahnya Iis, Bu. Tugasnya hari ini ya. Iya, oke. Silahkan. Saya bacakan Tudung Saji. Tudung Saji merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Sekarang hanya tinggal 3 orang pengrajin sabore di wilayah Mendawai. Sahabore. Iya. Kemudian langkah-langkah dalam membuat tudung saji yang pertama. Oke, sudah ya langkah-langkahnya. Oke. Lanjut ke ciri khasnya juga sudah ya. Oke, terima kasih Muklas. Sama-sama, Bu. Oke, jadi di sini kelompok 3 ini menyajikan tentang tudung saji. Nah, tudung saji itu kalau yang kita tahu adalah tempat penutup makanan ya, tudung saji itu. Nah, kalau misal di Kalimantan Tengah, terutama ini khasnya Kota Waringin Barat nih, Kalimantan Tengah. Jadi biasanya itu terbuat dari pelepah daun itu, biasanya daunnya itu panjang dan berada di dekat pantai. Nah, jadi itu daun-daun yang panjang itu dijemur, kemudian baru diberi warna. Jadi kalau misalnya di sini itu sebutnya daun rais. Itu mungkin ada di daerah lain nanti namanya berbeda ya. Kalau di sini namanya daun rais. Nah, itu yang digunakan. Nah, tapi karena peminatnya semakin sedikit juga, kemudian jadi berpengaruh juga nih dengan pengrajinnya. Sekarang hanya 3 orang saja yang berada di Mendawai ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk kelompok 3? Bagaimana mungkin cara mendapatkan materinya ini, ataupun mendapatkan informasinya dapat dari mana? Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok presentasi. Sekarang, anak-anak Ibu ingin mengingatkan kalau tadi kalian sudah berhasil membuat infografis. Nah, Ibu mengingatkan lagi, jangan lupa nanti masing-masing kelompok untuk dapat mengupload kembali ke sosial medianya. Supaya apa? Supaya nanti teman-temannya yang lain bisa tahu, oh ternyata tudung saji itu karya seni rupa 3 dimensi. Nah, nanti mungkin kelompok 1 bisa menyajikan yang lain, kelompok 2 bisa menyajikan yang lain, jadi informasi yang berharga untuk pembacanya atau yang melihat scroll IG kalian gitu. Jadi menambah pengetahuan ya. Oke, sekarang boleh buka link kuisisnya ya. Sudah Ibu berikan di WA ataupun di Google Drive ya. Boleh? Nggak punya paket data, Bu. Minta hotspot dong, Bu. Bisa, Ibu nyalakan hotspot Ibu, silahkan. Ini satu kelompok 1 ya, berarti nanti kelompok 1 ada siapa? Perwakilan? Dede aja, Bu. Ya, boleh. Dede, silakan Dek, join dulu Dek. Ini ada Ya, beberapa. Bu. Kita lihat nilainya. Wah, benar semua ya. Wah, ini ada 4 ini ternyata yang ikut. Kita next. Nanti yang paling tinggi nilainya, Ibu beri hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Nanti Ibu beri pulsa nanti. Coklat. Ibu kirimin pulsa nanti. Oke. Sudah. Ayo, Tri dengan Alisa, semangat. Nah, oke, sip. Kita lihat ya, nanti siapa nih urutan pertama, kelompoknya siapa?
Yuk kita lihat. Wah, peringkat pertama ini ada Dedek ya. Nah, yang merasa Wih. kelompoknya Dedek nih, kelompok 1. Keren, Yeay, keren. keren, Dede. Terus, Ya, wah, keren ini. hebat, beri aplaus ya. Untuk Dede, berarti Dede nanti mendapatkan hadiah nih dari Ibu. Hadiah Ya, Bu. pulsa. Oke. Bagi 2 ya, Dede. Iya. Bagi 3 berarti ya, satu kelompok ya. Itu saya ngejawab, Bu. Iya, Bu, dibantuin Yana, Bu. Saya mah hanya ngeklik aja, Bu. Oke. Oke, sekarang anak-anak, ini sudah Ibu sampaikan materinya tadi. Kira-kira menurut anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Banyak, Bu. Apa saja? Seni rupa, Bu. Apa saja boleh. Karya seni Karya rupa seni rupa tiga dimensi, Bu. Mira Seni rupa membuat murni. apa? Seni rupa terapan, Bu. Oke, seni terapan. Seni rupa terapan terus apa lagi? Iya. Seni rupa murni, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kalau menurut anak-anak selama pembelajaran ini berlangsung, ada hal nggak yang paling sulit saat dilaksanakan? Saat membuat apa atau saat memahami materi apa mungkin? Membuat patung, Bu. Ya, mungkin sedang bingung ya menyiapkan. Iya. Nggak kebayang buatnya gimana, Bu. Belum kebayang. Oke. Belum. Minggu depan kita beri bayangannya itu ya, Dedek. Iya, Semangat. Bu. Oke. Nah, sekarang di sini siapa nih yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya boleh ya, Bu? Boleh, Iis, silahkan. Ya, jadi karya seni rupa 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki volume dan fungsi, dan karya seni rupa juga adalah fungsinya sebagai sarana belajar dan hiasan sarana religi. Gitu, Bu. Wah, mantap, luar biasa. Tepat sekali ya yang disampaikan dengan Iis. Oke, terima kasih atas kesimpulannya yang sudah dibuat Iis. Sama, Bu. Oke, jadi anak-anak luar biasa sekali ya untuk keaktifan anak-anak semua hari ini. Tetap dijaga semangatnya, harus semangat lagi belajarnya, semangat lagi membuat karya-karyanya. Mari kita aplaus yang meriah yang terakhir kali untuk pembelajaran hari ini untuk kita semua. Jadi untuk baik ya anak-anak, jadi untuk materi berikutnya kita sudah membuat figurin ya menggunakan bahan sederhana. Nah untuk daftar bahannya juga sudah Ibu share tuh di Google Drive, nanti bisa dicek-cek. Di situ ada notepad, Ibu sudah berikan linknya untuk bahan-bahan yang minggu depan anak-anak mesti bawa gitu. Nanti kita sama-sama uji coba. Jadi baik anak-anak, Ibu akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu minta tolong Tri lagi nih. Ibu panggil lagi Trinya. Minta tolong untuk dapat memimpin doa ya, Tri. Oke. Terima kasih, Tri. Terima kasih, anak-anak. Demikian Ibu akhiri. Iya, sama-sama. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Ketemu minggu depan lagi. Iya, kita ketemu minggu depan lagi. Oke.